Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke topik berikutnya dalam mata kuliah metode numerik ya. Sebelumnya kita bahas tentang solusi persamaan nonlinier. Nah, kali ini kita bahas tentang interpolasi. Nah, jadi interpolasi itu adalah salah satu metode dalam metode pencocokan kurva atau yang disebut juga dengan curve fitting. Metode pencocokan kurva itu adalah metode yang mencocokkan sekumpulan titik-titik pada data dengan sebuah kurva dari suatu fungsi. Jadi kalau kita punya sehimpunan data, kemudian kita usahakan bahwa titik pada data itu cocok dengan sebuah kurva dari suatu fungsi. Nah, kita akan mengestimasi fungsi yang kurvanya itu akan melalui titik-titik yang diketahui itu. Nah, ada dua klasifikasi dari metode pencocokan kurva. Yang pertama adalah regresi. Nah, kalau regresi ini biasanya digunakan untuk mencocokkan titik dengan sebuah kurva di mana data yang dipunya itu merupakan data hasil pengukuran yang biasanya mengandung error. Nah, oleh karena dia mengandung error, maka kurva yang mencocokkan titik data itu tidak perlu melalui semua titik. Cukup strateginya itu adalah cukup menentukan kurva yang mewakili tren titik-titik itu akan kemana. Nah, dengan demikian strateginya adalah kurva yang dibentuk itu akan mengikuti pola titik sebagai suatu kelompok. Nah, yang seperti ini. Itu regresi. Nah, sedangkan interpolasi itu biasanya digunakan kalau titik pada data itu memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Kalau ketelitian data sangat tinggi, maka kita bisa membuat setiap titik itu dilalui oleh kurva dari suatu fungsi. Nah, dengan demikian ya kurva atau fungsi yang kita buat dengan teknik interpolasi itu sangat diharapkan sangat dekat dengan hasil yang sebenarnya, karena dari awal sudah diyakini bahwa tingkat ketelitian data yang dimiliki itu sangat tinggi. Nah, contohnya nih yang interpolasi. Let's say kita punya himpunan data seperti ini, kita pandang yang variabel waktu dan jarak ini saja, yang speed ini abaikan dulu. Nah, di sini maksudnya adalah ceritanya tentang perjalanan suatu kendaraan, let's say mobil, pada waktu 0 detik posisi mobil masih diam di tempat tentunya. Kemudian setelah 3 detik posisi mobil adalah berada di 225 feet. Setelah 5 detik posisi mobil adalah 383 feet, hingga setelah 13 detik posisi mobil berada di 993 detik. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta mengestimasi posisi mobil pada waktu 10 detik. Nah, untuk hal ini kita bisa melakukan teknik interpolasi karena kalau ditanyai pada waktu 10 detik, nah 10 detik itu kan berada di dalam interval 0 sampai 13. Maka kita bisa melakukan teknik interpolasi. Begitu juga kalau ditanyakan estimasi posisi mobil pada waktu 7 detik atau 9 detik atau 2 detik, kita bisa melakukan teknik interpolasi. Tapi kalau ditanyakan adalah posisi mobil setelah 20 detik atau 15 detik, nah itu tidak lagi disebut dengan interpolasi melainkan ekstrapolasi. Nah, di mata kuliah ini kita akan fokus membahas metode numerik untuk melakukan teknik interpolasi. Nah, jadi interpolasi sebagaimana yang disampaikan tadi itu dilakukan untuk kalau kita yakin bahwa tingkat ketelitian data itu sangat tinggi. Nah, sehingga kita bisa membuat kurva yang melalui semua titiknya. Nah, selanjutnya titik-titik pada kurva itu diinterpolasi dengan sebuah fungsi. Nah, di sini yang akan dibahas kita akan fokus pada interpolasi polinom, di mana fungsi yang disampaikan di sini adalah dengan fungsi polinom. Jadi titik-titik data tadi itu akan diinterpolasi dengan fungsi polinom sehingga disebut teknik interpolasi polinom. Nah, bagaimana bentuk fungsi polinom? Sebagaimana yang kalian ketahui, ini adalah bentuk umum dari fungsi polinom. Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini, itu artinya polinom ini berderajat n ya, karena variabelnya berpangkat tertinggi n, di mana pangkat dari variabelnya harus bilangan bulat positif. Sedangkan koefisien dalam fungsi polinom itu boleh bernilai sembarang real. Nah, kenapa kita mengambil fungsi polinom sebagai pendekatan untuk menginterpolasi titik-titik pada data itu? Karena fungsi polinom itu adalah fungsi yang kontinu di semua titik.
Kemudian fungsi polinom itu juga sangat mudah ditemukan turunannya, dan integral tentu dari fungsi polinom juga mudah ditemukan. Alasan lain kenapa kita direkomendasikan menggunakan fungsi polinom sebagai pendekatan dalam teknik interpolasi adalah sebagaimana yang disampaikan dalam teorema aproksimasi Weierstrass. Teorema ini mengatakan bahwa asumsikan f adalah suatu fungsi yang terdefinisi dan kontinu dalam interval tutup AB, yaitu f-nya itu dalam hal ini adalah kurva yang berwarna hitam ini ya, yang ini. Oke, maka untuk setiap epsilon positif ada suatu polinomial lainnya yang memenuhi kondisi bahwa modulus dari fx dikurang px itu kecil dari epsilon untuk setiap x yang berada di dalam interval AB. Nah, modulus dari fx dikurang px kecil dari epsilon artinya adalah jarak antara fungsi fx atau kurva fx itu sangat dekat sekali dengan kurva px. Nah, berarti range atau posisi px itu berada di antara fx dikurang epsilon, ini adalah kurva fx dikurang epsilon, dan ini adalah kurva fx ditambah epsilon. Tadi fungsi fx atau kurva fx aslinya adalah yang berwarna hitam ini, kemudian ini adalah fx dikurang epsilon, dan ini adalah fx ditambah epsilon. Dan yang disampaikan dalam teorema ini adalah bahwa di dalam rentang kurva fx dikurang epsilon hingga kurva fx ditambah epsilon pasti ada kurva dari fungsi polinomial lainnya, yaitu dalam hal ini let's say adalah kurva px. Nah, dengan demikian fungsi polinomial layak dijadikan rujukan untuk dijadikan sebagai suatu fungsi dalam teknik interpolasi. Nah, jadi interpolasi itu adalah suatu teknik untuk teknik pendekatan untuk mencari nilai atau titik di antara beberapa titik data yang telah diketahui. Kalau kita bicara interpolasi polinom, berarti teknik mencari nilai atau titiknya itu adalah dengan membentuk fungsi polinom terlebih dahulu. Nah, proses menginterpolasi itu interpolasi polinom tepatnya ya. Pada awalnya, let's say kita informasi yang kita punya itu adalah terdapat n buah titik yang berbeda. Kemudian, let's say n buah titik yang berbeda itu kita notasikan dengan begini, yaitu ada titik x1, y1 sebagai titik pertama, kemudian x2, y2 sebagai titik kedua, dan xn, yn sebagai titik ke n. Nah, kemudian temukan polinom interpolasi berderajat n kurang 1. Jadi konsep teknik interpolasi itu adalah selalu jika kita punya n buah titik pada data, n buah titik yang berbeda ya pada data, maka fungsi polinom yang akan dibentuk itu adalah fungsi polinom berderajat n kurang 1. Artinya variabel yang muncul dalam fungsi polinom itu berderajat tertinggi n kurang 1. Dengan kata lain, kalau misalnya pada himpunan data kita punya sebanyak 10 buah titik, maka kita akan membentuk fungsi polinom dengan derajat tertinggi 9. Kemudian langkah berikutnya adalah kalau fungsi polinomnya sudah terbentuk, tinggal diestimasi nilai y di x sama dengan a. Jika yang ditanyakan itu adalah yang di sini tadi ya, itu adalah titik pada x sama dengan a, maka ya tinggal hitung nilai fungsi polinomialnya pada x sama dengan a. Maka itulah pasangan untuk x sama dengan a ini. Nah, yang akan dibahas itu adalah sebenarnya kalau kita bicara interpolasi polinom, ada beberapa metode. Nah, bagaimana metode-metode untuk menemukan bentuk polinom itu, nah itu yang akan dibahas ke depannya. Jadi, yang akan kita bahas itu adalah beberapa teknik untuk membentuk fungsi polinom sebagai untuk menginterpolasi tepatnya. Nah, fungsi polinom yang akan dibentuk nantinya adalah sebenarnya fungsi polinomnya sama intinya, tapi bentuk penjabaran fungsi polinom itu bisa jadi berbeda, dan yang pastinya proses menemukan fungsi polinom juga berbeda. Nah, proses pertama yang akan kita bahas itu adalah yang disebut dengan polinom interpolasi. Tekniknya adalah kalau kita punya n buah titik pada data, maka kita akan membentuk fungsi polinom dengan derajat tertinggi n kurang 1, yaitu ini dia.
bentuk umumnya. Nah, langkah berikutnya adalah dari titik pertama, maka kita buat suatu persamaan yang memenuhi fungsi polinom ini. Artinya, ganti semua variabel X yang di dalam fungsi ini dengan X1, kemudian yang Pn kurang 1 X-nya ini sebagai Y1-nya. Kemudian dari titik kedua, substitusi X di sini dengan X2 dan substitusi Pn kurang 1 X-nya ini dengan Y2. Begitu seterusnya hingga titik ke N. Jadi substitusilah semua nilai X di sini dengan titik-titik yang diketahui. Nah, dari persamaan ini maka terbentuklah suatu sistem persamaan linier. Nah, dari sistem persamaan linier itu kita temukan solusi dari sistem persamaan liniernya, dan yang akan kita temukan itu adalah nilai AN kurang 1, nilai AN kurang 2 hingga nilai A0. Nah, setelah ketemu nilai-nilai AN kurang 1 hingga A0 ini, maka disubstitusikanlah nilai-nilai AN atau koefisien dan konstantanya itu kembali ke fungsi polinom yang tadi kita punyai. Nah, selanjutnya kalau kita ditanyain titik pada X sama dengan K, maka nilai Y-nya atau titik di situ berarti pasangannya ya, pasangan untuk K ini, yaitu diperoleh dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan K pada fungsi polinom ini, yaitu setelah kita menemukan nilai AN kurang 1, AN kurang 2 hingga nilai A0-nya. Oke, kita lihat contoh kasarnya saja. Misalnya kita punya informasi berupa 5 buah titik. Nah, ini dia titiknya, ada 5 buah titik ya. Ini titik pertama, let's say yang time ini atau waktu sebagai variabel X, kemudian distance atau jarak ini sebagai jarak. Nah, ini titik pertama yaitu pasangan titik 0,0, ini titik kedua titik 3,225 dan seterusnya. Nah, karena diketahui 5 buah titik, maka kita akan membentuk fungsi polinomial berderajat 4. Nah, ini dia bentuk fungsi polinomial berderajat 4, yaitu variabelnya berpangkat tertinggi 4. Nah, kemudian dari titik pertama, dari titik 0,0, kita peroleh A0 sama dengan 0. Kenapa? Karena ya kita mensubstitusi semua nilai X yang di sini, semua suku di sini, X-nya diganti dengan 0. Karena kan nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian nilai Y-nya juga adalah 0. Maka yang tersisa di ruas kanan ini adalah hanya A0 saja, karena A0 ini tidak akan dikalikan dengan 0 yang ini karena dia konstanta. Kemudian dari titik kedua yaitu titik 3,225, maka kita peroleh persamaan ini, yaitu diperoleh dengan mensubstitusi X di sini, di sini, di sini, dan di sini dengan 3. Nah, 3 pangkat 4 itu adalah 81, kemudian A4-nya itu biarkan tetap karena emang kita belum mengetahui nilai A4-nya. Kemudian yang A3X pangkat 3 menjadi 27A pangkat 3, di mana 27 ini diperoleh dari 3 pangkat 3 karena kita mensubstitusi nilai X dengan 3. Begitu seterusnya. Kemudian 225 ini adalah hasil substitusi untuk Y ini karena diketahui pada X sama dengan 3 nilai Y-nya 225. Nah, proses yang sama untuk titik ketiga, titik keempat, dan titik kelima. Nah, dari sini maka kita punyailah sistem persamaan linier dengan 5 persamaan dan 5 variabel. Variabel di sini asumsikan variabelnya adalah A0, A1, A2, A3 hingga A4. Oke. Oke, ini ya tadi ya. Nah, jadi kalau sudah ini adalah SPL kan ya, sistem persamaan linier jadinya, yaitu variabelnya kita asumsikan A0 hingga A4. Nah, temukanlah nilai A0, A1, A2 hingga A4. Nah, nanti kalau sudah ketemu ya substitusikan ke nilai ke bentuk fungsi polinomial ini. Nah, sehingga kalau ditanyakan misalnya tentukan nilai X pada titik pada X sama dengan 10 misalnya, ya tinggal ganti semua X-nya dengan 10, A0, A1, A2, A3, A4-nya kan sudah ketemu tadi. Nah, masalahnya metode yang seperti ini kan sangat rumit ya dilakukan, apalagi kalau titik yang dimiliki itu banyak sekali. Nah, karena sangat tidak efisien, maka ada muncul teori metode lainnya yang disebut dengan polinom Lagrange. Ini baru salah satu metode saja ya, ada beberapa teknik interpolasi lainnya yang akan dibahas.
Nah, polinom Lagrange kita mulai dengan penurunan rumusnya, mulai dari informasi titik yang sedikit saja. Jadi let's say kita punya dua buah titik informasinya, perhatikan grafik ini. Ini adalah titik P1 dan ini adalah titik P2, di mana titik P1 dan P2 ini diketahui. Kemudian yang ingin diestimasi itu adalah titik pada posisi Q ini. Jadi sudah diketahui nilai X-nya, tinggal mencari pasangannya itu yaitu nilai Y-nya. Nah, di sini mulai penurunan rumusnya itu adalah kita memandang segitiga ini, yaitu segitiga QA P1 itu sebangun dengan segitiga P2 B P1, sehingga panjang AKI bagi panjang P1A, AKI bagi panjang P1A itu sebanding dengan panjang BP2 per panjang P1B, sehingga jadilah ini AKI itu kan jarak antara A ke titik Q, berarti karena ini vertikal berarti selisih nilai Y-nya, yaitu Y dikurang Y1. Kemudian P1A, P1A itu adalah garis horizontal atau mendatar, berarti jarak antara dua titik ini adalah selisih nilai X-nya, yaitu X dikurang X1. Nah, begitu juga ini merupakan jarak B ke P2 dan ini adalah jarak dari titik P1 ke B. Nah, dengan proses matematika yang sederhana nanti akan kita peroleh akhirnya nilai Y-nya sama dengan Y1 kali X dikurang X2 per X1 dikurang X2 ditambah Y2 kali X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, polinom ini berikutnya, bentuk ini selanjutnya itu disederhanakan menjadi bentuk seperti ini, yaitu Y sama dengan ini sebagai polinom berderajat 1, di mana P1X ini atau polinom berderajat 1 yang terbentuk ini itu sama dengan, kalau disederhanakan bentuk penulisannya adalah Y1 L1X ditambah Y2 L2X, di mana L1X itu adalah yang X dikurang X2 dibagi X1 kurang X2-nya, dan L2X itu adalah yang ini, X dikurang X1 bagi X2 dikurang X1. Nah, kenapa ini adalah P1X? Karena yang pertama, ini kan polinomial berderajat 2 ya. Banyaknya informasi titiknya adalah ada 2 buah. Nah, ternyata dengan penurunan rumus kita peroleh polinom ini berderajat 1. Ini berderajat 1 loh, karena variabelnya di sini X ini. X di sini berpangkat 1 ditambah X di sini yang berpangkat 1 ya. Secara keseluruhan tetap saja ini kan X berpangkat 1 ya. Nah, makanya di sini polinom berderajat 1. Nah, diperumumlah bahwa ternyata kalau kita punya n buah titik, maka dengan proses penurunan rumus yang sedemikian rupanya, pasti polinom yang akan dicapai itu adalah polinomial berderajat n kurang 1. Nah, selanjutnya polinom yang ini, persamaan yang ini atau fungsi ini itu disebut dengan polinom Lagrange derajat 1. Jadi sebenarnya fungsi polinomnya ya akan sama saja. Kalau kita bicara fungsi polinom derajat 1 dengan bentuk umum yang seperti biasa, maka kita akan menuliskan Y sama dengan P1X ya sama dengan A1X pangkat 1 atau A1X ditambah 0. Itu kan ya bentuk standarnya polinom berderajat 1. Namun karena kita mau memanfaatkan bentuk yang ini, yang di kotak ini sebagai L atau Lagrange, maka dituliskanlah seperti ini. Dan ini adalah bentuk dari P1X atau polinomial berderajat 1. Nah, diperhatikan bahwa kalau kita mempunyai dua buah titik, berarti banyaknya L yang akan kita hitung nanti adalah sebanyak 2 buah. Oke, nah penurunan rumus yang begini atau informasi yang ini, dimana kalau kita mempunyai dua buah titik, maka kita akan mempunyai polinom Lagrange berderajat 1 seperti ini. Dan perlu diperhatikan juga bahwa kalau kita memiliki kalau kita mempunyai informasi dua buah titik, maka eh, maka yang L-nya ini hanya mengandung satu buah perkalian, maksudnya satu unsur faktor, yaitu yang pembilangnya hanya X kurang X2 saja, penyebut juga hanya X1 dikurang X2 saja. Begitu juga di sini hanya ada satu faktor bentuknya. Kalau kita mempunyai dua buah titik, nanti kalau kita mempunyai tiga buah titik, maka faktor di sini adalah ada dua. Jadi sesuatu yang bentuknya seperti ini dikali sesuatu yang bentuknya seperti ini juga, tapi ya tentunya tidak lagi X2. Begitu juga di sini. Kalau misalnya kita mempunyai N buah titik di sini, maka di L-nya ini atau fungsi L-nya ini akan ada sebanyak N kurang 1 faktor bentuk yang seperti ini.
Nah, itulah yang kita perumum bahwa jika diketahui n buah titik yang berbeda, maka bentuk umum fungsi polinomialnya yang bisa dibentuk itu adalah fungsi polinomial berderajat n kurang 1 yang bentuknya adalah y1 kali L1x ditambah y2 kali L2x sampai ditambah yn kali Lnx. Nah, analog dengan bentuk yang tadi ya, kalau kita punya dua buah titik, maka L1 fungsi L yang akan kita hitung adalah sebanyak dua buah juga. Nah, begitu juga di sini. Kalau kita punya n buah titik yang berbeda, maka fungsi L yang akan kita hitung adalah sebanyak n buah L, L1 hingga Ln. Sedangkan fungsi polinomialnya nanti adalah berpangkat n kurang 1 atau derajat n kurang 1. Dan kalau kita punya n buah titik yang berbeda, maka setiap L di sini itu memiliki n kurang 1 buah bentuk faktor. Nah, atau dituliskan seperti ini. Yang bentuk ini kan penjumlahan ya. Penjumlahan dari YI dikali LIX. Jadi LIX itu adalah fungsi LI, di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Karena kan di sini ini yang bentuk yang suku yang ini itu adalah untuk I sama dengan 1. Kemudian yang ini itu adalah untuk I sama dengan 2, hingga yang ini itu adalah untuk I sama dengan N. Jadi kalau disederhanakan bentuk matematisnya bisa kita tuliskan dalam bentuk yang seperti ini, yaitu sigma atau penjumlahan dari YI, LI, di mana I dari 1 sampai N. Nah, kalian kan sudah bisa membuka bentuk sigma ini ya. Kalau kita bongkar sigmanya, berarti kan ini artinya Y1 kali L1 ditambah Y2 kali Y2 ditambah Y3 kali Y3 sampai Yn ditambah Ln. Nah, itulah dia bentuk ini. Nah, selanjutnya yang LIX ini apa sih? LIX itu adalah Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ, di mana J itu adalah nilainya dari 1 sampai N, kemudian dengan syarat J-nya tidak boleh sama dengan I. Nah, karena di sini dituliskan J-nya dari 1 sampai N, tapi J tidak boleh sama dengan I, berarti kan sudah ada satu buah nilai J yang tidak boleh kita ambilkan ya. Nah, makanya dikatakan di sini akan ada sebanyak N kurang satu buah faktor. Maksudnya, misalnya kalau kita punya sebanyak 3 buah titik, berarti kan J-nya di sini 1 sampai 3. Kalau 1 sampai 3 berarti kan J yang mungkin 1, 2, atau 3. Tapi salah satu di antara 1, 2, 3 ini pasti sudah diambil untuk menjadi nilai I. Berarti kan yang tersisa hanya 2 buah nilai J saja kan ya. Nah, sehingga kalau ada 2 buah nilai J, maka bentuk faktor ini adalah sebanyak 2 buah untuk setiap fungsi L. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa kalau kita punya n buah titik yang berbeda, maka setiap fungsi L-nya itu akan mengandung n kurang 1 buah bentuk faktor. Nah, berikutnya ini dia yang barusan dijelaskan ya. Kalau kita punya n buah titik, maka akan ada sebanyak n buah perhitungan LI yang akan kita hitung, di mana setiap LI ini ada sebanyak n kurang 1 buah bentuk faktor. Oke, kita lihat algoritmanya jadinya adalah tentunya kita mempunyai informasi let's say sebanyak n buah titik. Dari n buah titik itu maka kita akan menghitung fungsi Lx sebanyak n buah juga. Di sini dituliskan hitung Lix di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n ya. Berarti ada sebanyak n buah fungsi Lx yang akan dihitung sesuai dengan banyaknya informasi titik yang kita punya. Nah, berikutnya temukan atau bentuk fungsi polinomial berderajat n kurang 1. Nah, setelah itu barulah kita langsung menjurus ke pertanyaan inti, yaitu untuk menemukan titik di antara titik-titik itu. Nah, kalau ditanyakan titik pada X sama dengan K, artinya kita mencari nilai Y yang berpasangan dengan X sama dengan K itu. Nah, bagaimana menemukan nilai Y-nya? Ya, tinggal jalankan fungsi polinomial ini tadi, gantilah X-nya dengan K. Nah, itu trik strategi atau algoritma dalam polinom Lagrange. Kita lihat contohnya. Misalnya diketahui 3 buah titik, yaitu titik P1, yaitu titik 1,5, artinya 1 ini nilai X-nya dan 5 ini adalah nilai Y1-nya. Kemudian titik kedua adalah titik 2,2, artinya 2 ini sebagai nilai X2 dan 2 yang ini sebagai nilai Y2. Kemudian ini titik ketiga di mana X3-nya 3 dan Y3-nya adalah 3. Nah, tentukan titik pada X sama dengan 2,5. Apakah di sini kita bisa dikatakan melakukan teknik interpolasi? Ya bisa, karena X sama dengan 2,5 itu terletak antara X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3.
Nah, seperti yang kalian lihat bahwa kalau begini informasi titik yang kita punya, berarti kan range X-nya itu atau interval X-nya itu kan dari 1 sampai 3. Maka untuk mengetahui titik pada X sama dengan 1,1, 1,2 hingga 2,9 atau 2,95 itu bisa lakukan teknik interpolasi. Nah, di sini kita akan melakukan dengan teknik interpolasi Lagrange terlebih dahulu karena kita belum bahas teknik lainnya. Nah, karena diketahui ada 3 buah titik pada data, maka kita akan membentuk fungsi polinomial berderajat 2 nantinya ya. Oke, langkah pertama adalah diketahui 3 buah titik ini. Ingat komponen pertama sebagai nilai X dan komponen kedua sebagai nilai Y. Kemudian langkah berikutnya kalau dengan menggunakan teknik polinom Lagrange adalah kita akan hitung nilai fungsi Lx di mana I-nya ini dari 1 sampai 3. Berarti akan ada sebanyak 3 buah fungsi Lx yang akan kita hitung. Nah, di mana untuk masing-masing Lx itu rumusnya itu adalah Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 3. Kenapa sampai 3? Karena emang banyaknya titik yang kita punya adalah sebanyak 3. Nah, J itu adalah untuk indeks dari X yang di kanan ini. Tapi dengan syarat dikatakan bahwa J tidak boleh sama dengan I. Dengan demikian, setiap suku dari setiap bentuk LIX ini itu mengandung 2 buah bentuk faktor. Nah, kita lihat yang pertama adalah kalau I sama dengan 1. Berarti kan J-nya dari 1 sampai 3 ya. Kalau kita sudah mengambil 1 sebagai nilai I, maka J yang boleh kita ambil itu adalah 2 dan 3 saja. Sehingga L1X, L1, 1 di sini karena I-nya sama dengan 1 ya. Jadi karena I sama dengan 1 berarti kita akan berhitung membentuk fungsi L1X. Nah, L1X itu sama dengan Pi dari X dikurang XJ dibagi, harusnya di sini langsung aja diganti X1 ya, karena kan I-nya sama dengan 1. Dibagi X1 dikurang XJ, di mana J-nya berjalan dari 1 sampai 3, tapi dengan syarat J tidak boleh sama dengan I. 3 yang di sini bisa diabaikan saja. Nah, kalau kita buka Pi ini atau expand bentuk ini, Pi itu kan artinya perkalian. Nah, jadilah yang seperti ini, di mana yang ini itu adalah untuk membuka yang ini, tapi untuk J sama dengan 2 saja dulu. Jadi kan yang XJ yang 2 ini, yang di kanan ini diganti dan menjadi X2. Nah, yang XI itu menjadi X1. Kenapa X1? Kenapa indeksnya 1? Karena kan di sini I-nya sama dengan 1. Kemudian untuk bentuk yang kedua, karena kan J-nya 2 dan 3 ya, maka akan ada 2 bentuk faktor. Ini baru untuk J yang sama dengan 2. Nah, berikutnya dikali dengan J sama yang J-nya sama dengan 3. Nah, berarti kita lakukan lagi bentuk ini, tapi ganti J-nya dengan 3. Nah, inilah dia. Kemudian XI-nya menjadi X1 karena I-nya sama dengan 1. Nah, kenapa hubungan antara ini dengan ini dikali ya? Karena kan di sini dikatakan operasinya adalah pi atau perkalian. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal gantilah semua X2, X3 dan X1 dengan titik pada data yang kita punya tadi. Yang belum akan kita rubah adalah X-nya karena X itu masih bisa berubah-berubah. Kebetulan tadi pertanyaan kita kan pada X sama dengan 2,5. Kalau tiba-tiba kita berubah, nah berarti supaya menghindari intinya itu adalah ya biarkan saja dulu X ini dalam bentuk X karena who knows nanti kita butuh menghitung nilai Y pada X sama dengan 1,5 misalnya. Jadi dengan demikian akhirnya akan kita peroleh L1X sama dengan X kurang 2 kali X kurang 3 dibagi 2. Diperoleh dari proses ini ya. Tinggal ganti saja X1-nya kan tadi 1, X2 ini adalah 2, kemudian X3 ini adalah 3. Kemudian tinggal perhitungan biasa saja yang variabel X biarkan. Berikutnya untuk I sama dengan 2. Kalau kita mengambil 2 menjadi nilai I, berarti nilai J yang boleh diambil adalah 1 dan 3. Nah, kemudian karena I-nya sama dengan 2, berarti kita akan berhitung nilai L2X. Nah, inilah dia L2X. Kemudian L2X itu apa sih? Yaitu Pi dari X dikurang XJ dibagi X2, harusnya ini bisa langsung diganti ya. X2 dikurang XJ, di mana J-nya adalah hanya 1 dan 3 saja. Maka kalau kita buka atau expand ini, jadi X dikurang X1 dibagi X2 kurang X1 untuk J-nya sama dengan 1 saja. Kemudian berikutnya untuk J sama dengan 3, yaitu yang ini
menjadi X dikurang X3 bagi X2 dikurang X3. Yang J ini diganti dengan 3, kemudian I diganti dengan 2. Nah, berikutnya substitusilah nilai X1, X2, dan X3 sebagaimana informasi pada data tadi. Sehingga diperolehlah nanti L2X sama dengan ini. Oke, terakhir adalah berhitung untuk L3X, yaitu untuk I sama dengan 3. Nah, kalau kita sudah mengambil 3 menjadi nilai I, berarti nilai J yang boleh kita ambil tinggal 1 dan 2 saja. Dan dalam hal ini kita akan menghitung nilai L3X, di mana L3X itu sama dengan Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ. Untuk J-nya adalah 1 dan 2 aja. Nah, untuk J sama dengan 1, inilah dia, yaitu XJ yang ini menjadi X1 karena J-nya sama dengan 1. Kemudian yang XI ini menjadi X3 karena kan I-nya adalah 3. Kemudian untuk J sama dengan 2 ini, inilah dia bentuk faktornya, yaitu XJ ini menjadi X2, kemudian yang XI menjadi X3. Nah, tinggal substitusi nilai X1, X2, dan X3 sesuai dengan informasi pada data, maka diperolehlah L3X-nya itu sama dengan X kurang 1 kali X kurang 2 dibagi 2. Berarti sudah kita peroleh ada 3 buah fungsi L, yaitu dari L1X, L2X, dan L3X. Nah, maka tahapan berikutnya adalah kita menemukan atau menentukan bentuk fungsi polinomial berderajat 2. Kenapa berderajat 2? Karena informasi yang kita punya itu adalah sebanyak 3 buah titik. Nah, untuk polinomial berderajat 2, maka rumusnya itu adalah sigma dari YI, sigma dari YI dikali Pi dari X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ, di mana ini tadi itu adalah LI-nya ya, jadi singkatnya adalah sama dengan sigma dari YI dikali LIX, di mana I-nya dari 1 sampai 3. Kenapa di sini sampai 3? Karena tergantung pada banyaknya titik yang kita punya. Tadi kan kita punya 3 buah titik. Nah, kalau ini dijabarkan, maka jadilah P2X-nya itu sama dengan Y1 kali L1X, YI, untuk I sama dengan 1 dulu ya, yang ini, Y1 dikali L1X, kemudian ditambah, karena ini sigma berarti ditambah Y2 kali L2X, kemudian ditambah Y3 dikali L3X. Nah, tinggal ganti. Tadi kan kita punya informasi pada datanya itu adalah, sebelumnya yang Y1 tadi pada data informasi titiknya itu adalah 5. Bisa dilihat lagi di slide sebelumnya ya. Nilai Y1 atau nilai Y pada titik pertama adalah 5, nilai Y pada titik kedua adalah 2, nilai Y pada titik ketiga adalah 3. Kemudian yang L1X ini adalah ini dia yang barusan kita cari. L2X itu ini dan L3X itu adalah ini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa P2X-nya itu adalah tinggal penyederhanaan saja sih. Ini 5/2 dikali X kurang 2 kali X kurang 3. Kemudian 2 bagi negatif 1 kan negatif 2. Kali X kurang 1 kali X kurang 3 ditambah 3/2 kali ini. Nah, sehingga inilah fungsi polinom yang akan kita gunakan nanti untuk menemukan titik yang pengen kita ketahui. Nah, kalau tadi kan di soal kita temukan titik pada X sama dengan 2,5. Maka ya jalankanlah fungsi polinom ini. Ganti X-nya dengan 2,5. Nanti kalau ditanyakan misalnya temukan titik pada X sama dengan 1,3, ya jalankan juga fungsi polinom ini. Tinggal gantilah X sama dengan 1,3. Nah, itu strategi berikutnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dulu bahwa kita harus yakin bahwa ini adalah bentuk fungsi polinomial berderajat 2. Dan ini memang kalau dijabarkan jadinya kan ada suku X kuadrat kan ya. Di sini juga ada suku X kuadrat, di sini juga ada suku X kuadrat. Hubungan antara X kuadrat yang di sini dengan yang di sini dengan yang di sini itu adalah operasi tambah atau kurang. Berarti ya tidak ada pengaruh pangkat, tidak ada perubahan pada pangkat dari variabel X-nya kan ya. Tetap saja variabel tertinggi yang ada di dalam fungsi ini itu adalah berpangkat 2. Jadi kita yakin bahwa ini adalah fungsi polinomial berderajat 2. Oke, kembali ke intinya bahwa tadi kita akan menemukan nilai Y pada X sama dengan 2,5. Yaitu tinggal substitusi fungsi polinomial tadi ganti X-nya dengan 2,5. Nah, barusan yang kita temukan adalah inilah dia fungsi polinomialnya. Gantilah X dengan 2,5. Nah, tinggal 5/2 dikali
X kurang 2 menjadi 2,5 kurang 2, X kurang 3 menjadi 2,5 kurang 3, begitu seterusnya. Tinggal ganti semua X di sini dengan 2,5 karena yang ditanyakan pada X sama dengan 2,5. Nah, akhirnya dengan perhitungan matematis diperoleh Y sama dengan 2. Nah, maka kesimpulan akhirnya adalah titik yang kita cari itu adalah titik 2,5, di mana 2,5 ini adalah nilai X-nya dan 2 ini adalah nilai Y-nya. Nah, kalau ditanyain titik pada X sama dengan 1,3, ya tinggal ganti saja di sini X-nya dengan 1,3 semuanya. Oke, begitulah polinom Lagrange. Jadi, kalau kita perhatikan, ini kan bukan bentuk fungsi polinom yang standar atau yang biasa kita temukan kan ya bentuknya kelihatan berbeda. Itulah yang saya sampaikan di pendahuluan tadi. Pada teknik interpolasi yang akan kita bahas, bentuk polinomnya itu semuanya akan berbeda. Namun sebenarnya kalau disederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, maka pastilah bentuk polinomnya sama dengan semua metode. Namun dia muncul dengan proses yang berbeda dan tampil dalam penampakan yang berbeda pula. Nah, untuk teknik-teknik interpolasi lainnya akan kita bahas di minggu depan. Oke, sekian. Terima kasih.